Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kata 2,5%? Nah, pasti semua tertuju pada Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera memang lagi populer nih belakangan ini. Program ini digadang-gadang jadi upaya pemerintah menghimpun dana masyarakat agar warga yang berpenghasilan rendah tetap bisa punya rumah dengan pinjaman lunak berjangka panjang. Nah, sampai sini kelihatan ya, ada asas gotong royong yang menjadi dasar falsafah dari pemberlakuan Tapera. Jadi, worth it nggak ya Tapera ini buat kita terutama yang nggak masuk kategori berpenghasilan rendah? Yuk kita kupas soal Tapera ini. Sejak Tapera dicanangkan pada 2020, pemerintah menargetkan peserta yang akan dilayani lebih luas lagi ragamnya dibandingkan ketika fungsinya masih dijalankan oleh Lembaga Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertarum PNS. Seperti namanya, Bapertarum PNS cuma menjangkau PNS atau sekarang dikenal ASN, Aparatur Sipil Negara. Sekarang Bapertarum PNS ini dilebur ke Tapera. Nah, Tapera ini nggak cuma buat ASN, tapi juga pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, sampai pekerja mandiri. Mekanismenya bakal diatur oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, sampai sekarang peserta Tapera baru sebatas ASN yang merupakan anggota Bapertarum. Jumlahnya sekitar 4,1 juta orang. Tahun ini Badan Pengelola Tapera ditargetkan menjangkau jumlah kepesertaan sampai 13 juta orang. Artinya ada target 8-9 juta peserta lagi untuk memenuhi kuota tersebut. Target ini membuat pemerintah mewajibkan pekerja jadi peserta Tapera, sekaligus menghimpun dana masyarakat untuk ikut membiayai program sejuta rumah. Dengan kewajiban menjadi peserta Tapera, apakah masih bisa dikatakan bahwa Tapera ini berlandaskan asas gotong royong? Berdasarkan KBBI, gotong royong memiliki makna gerakan bekerja bersama-sama dengan tujuan mencapai suatu hasil yang diinginkan. Definisi gotong royong dalam konteks budaya Indonesia tidak memuat kata wajib. Artinya keikutsertaan seseorang dalam gerakan gotong royong tidak didasarkan pada mandat yang mengharuskan, melainkan berdasarkan kerelaan diri untuk ikut serta mendukung gerakan bersama demi mencapai tujuan tertentu. Kembali ke persoalan potongan 2,5% untuk pekerja non-mandiri. Wajar jika muncul polemik di masyarakat, karena tidak semua pihak bersedia menyisihkan 2,5% penghasilannya untuk ditarik pemerintah demi dana pembangunan perumahan. Terlebih lagi bagi karyawan yang sudah memiliki rumah sebelumnya atau mereka yang nggak masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Saat muncul resistensi artinya sudah jauh dari unsur sukarela, yang akhirnya jauh juga dari prinsip gotong royong. Nah, kebijakan pemerintah untuk memudahkan warganya memiliki rumah dengan harga terjangkau sebenarnya udah dilakuin di beberapa negara, diantaranya Singapura, Cina, Jerman, dan Inggris. Sementara, skema pembiayaan perumahan dengan pemotongan gaji karyawan dilakukan oleh Indonesia dan Kenya. Di Singapura, Badan Pembangunan Perumahan atau HDB Singapura menyebut ada proyek rumah susun baru. Rusun di kawasan Kalang itu disebut sebagai kanvas putih karena tidak ada dinding di dalam unit rusun. Model itu memberi kesempatan kepada pembeli menentukan sendiri luas tiap-tiap ruangan dalam unit rusun. Unit-unit itu dikhususkan bagi warga yang baru pertama kali membeli rumah. HDB merupakan salah satu lambang kesuksesan Singapura memeratakan pembangunan. Di Cina, pada pertengahan Mei 2024 ada aturan baru soal beragam proyek rusun di berbagai kota. Beijing mengizinkan Pemda membeli berbagai rusun yang belum terjual. Selanjutnya, rusun bisa disewakan atau dijual lagi ke warga dengan harga yang lebih rendah. Jerman punya 1,1 juta unit rumah yang disewakan dengan harga terjangkau. Langkah ini merupakan jawaban pemerintah atas kebutuhan menyediakan rumah dengan harga terjangkau. Guru Besar Emeritus London School of Economics, Paul Cheshire, menyebut perumahan sosial Jerman menjadi salah satu contoh terbaik di Eropa. Di Inggris, meski semakin mahal, sejak lama ada program perumahan sosial. Rumah-rumah dengan dinding bata merah menjadi salah satu ciri perumahan sosial di Inggris. Nah, pertanyaan berikutnya, seriuskah pemerintah melanjutkan program Tapera ini? Tantangan awal program ini adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap program itu sendiri. Hal ini muncul karena konsep menghimpun dana masyarakat oleh badan bentukan pemerintah punya catatan buruk, yakni terjadinya penyelewengan dana.
Kasus penyelewengan dana peserta di PT Asuransi Jiwasraya Persero, PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, dan PT Taspen atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil bisa jadi contohnya. Kompas mencatat kasus korupsi dana asuransi Jiwasraya pada 2008 hingga 2018 menyebabkan kerugian negara sampai 16,8 triliun rupiah. Klaim nasabah pun tak terbayar, solusinya restrukturisasi. Di kasus Taspen, KPK tengah menyidik kasus dugaan investasi fiktif senilai 1 triliun rupiah pada 2019 dengan melibatkan perusahaan lainnya. Sejauh ini, KPK telah menetapkan 2 pimpinan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan negara senilai ratusan miliar rupiah itu. Sementara pada PT ASABRI, kasus korupsi pengelolaan dana pensiun pada 2012 hingga 2019 menyebabkan kerugian negara senilai 22,8 triliun rupiah. Pada 3 kasus ini, ujung-ujungnya peserta yang paling dirugikan. Ada tantangan lain yang tak kalah serius, yaitu skema tapera yang dianggap memberatkan para pemangku kepentingan utama, yakni pekerja dan perusahaan. Serikat pekerja dan pekerja di berbagai daerah pun sudah terang-terangan menolak tapera karena dianggap terlalu memberatkan. Begitu juga dengan pengusaha. Ditambah 3 kasus korupsi terkait dana warga, tapera bakal menghadapi tantangan yang nggak mudah. Meskipun tapera adalah amanat undang-undang, bagaimana nasibnya kelak? Akankah tapera sukses menghimpun dana warga? Apakah benar adanya tapera memudahkan warga punya rumah? Atau malah nasibnya ikut-ikutan ternoda dengan kasus korupsi? Kita tunggu saja.